Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maita Purwati dari Program Studi Fisioterapi Universitas Indonesia 2020. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Devira, Faras, dan Jelita. Halo. Hai. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang BHD atau bantuan hidup dasar ke kalian nih. Sebelumnya kalian tahu nggak sih BHD itu apa? Ada yang udah tahu belum? Belum tahu. Oke, jadi belum pada tahu nih ya. BHD atau bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang dilakukan pada korban henti jantung atau henti napas pada pasien sebelum ditangani oleh tenaga medis. Terus, langkah-langkah yang harus kita perhatikan pada saat memberi pertolongan. Pertama itu adalah danger atau bahaya. Pastikan keamanan, amankan diri kita sendiri, amankan lingkungan, dan amankan pasien. Amankan pasien itu, kita sebagai penolong harus menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan atau masker. Soalnya kan kita nggak tahu ya orang yang kita tolong itu memiliki riwayat penyakit apa gitu. Takutnya kalau dia punya penyakit yang dapat tertular, kita dapat tertular juga oleh penyakit itu. Terus yang kedua, amankan lingkungan. Pastikan lingkungan aman ketika melakukan pertolongan. Jadi contohnya itu ada seorang yang tiba-tiba pingsan di tengah jalan, itu tidak mungkin kalau kita menolongnya langsung di tengah jalan itu, karena bisa membahayakan diri kita sendiri, membahayakan orang tersebut, dan membahayakan kendaraan lain. Karena terus kita harus memindahkannya ke tempat yang lebih aman, agar aman. Terus yang ketiga itu ada amankan pasien. Sebisa mungkin saat kita melakukan pertolongan, ditemani oleh orang lain. Jangan sampai kita dituduh menjadi penyebab kematian orang tersebut. Harus ada saksi mata bahwa kita tuh benar-benar melakukan pertolongan kepada orang tersebut. Terus yang kedua itu ada responsif. Ketika melihat korban, cek keadaan korban dengan cara menepuk bagian bahunya, memanggilnya, dan mengguncangkan badannya. Setelah itu, kita menentukan tingkat kesadaran korban yang terdiri dari AFPU. AFPU itu pertama ada alert, yaitu korban sadar dan mengerti saat kita tanya. Kedua itu ada verbal stimulus. Saat ditanya, korban bingung, tapi dia tetap bereaksi. Yang ketiga itu ada pain stimulus. Korban tidak sadar, tetapi bereaksi ketika diberikan rangsangan nyeri, kayak dicubit gitu. Dia dia bereaksi. Terus yang keempat itu unresponsive. Jadi dia tuh benar-benar nggak sadar, kita kasih rangsangan nyeri juga tidak respon sama sekali. Terus yang ketiga itu ada call for help, meminta bantuan, bisa kepada orang yang ada di sekitar atau kepada tenaga medis dengan menghubunginya dan memberikan gambaran mengenai pasien tersebut dan posisinya, atau berteriak code blue. Terus yang keempat itu ada circulation, cek nafas dan nadi secara bersamaan. Biasanya pemeriksaan nadi di daerah tangan, pergelangan tangan sini, dan pada nadi karotis 2-3 cm di samping trakea, posisinya di sebelah sini. Terus ketika nadi tidak teraba, maka beri 30 kompresi dan 2 ventilasi. Terus yang kedua itu ada atur posisi. Posisi pasien harus diratakan di atas permukaan yang keras dan datar. Terus posisi penolong, posisi kita tuh berlutut di samping pasien. Terus letakkan telapak tangan pada pertengahan dada dengan telapak tangan ditumpuk dan jari ditautkan kayak gini. Lalu melakukan kompresi. Tuh. Nah, saat melakukan kompresi dengan
ke kedalaman 5 cm, tetapi tidak lebih dari 6 cm. Kecepatannya itu 100 sampai 120 kali per menit. Tekan cepat tetapi tidak keras. Pastikan posisi tangan harus dalam keadaan lurus. Yang kelima ada airway, terdiri dari 2 tahap, membersihkan jalan nafas. Jadi, jangan sampai jalan nafas pasien terhalang oleh lidah, sehingga dia tidak bisa nafas. Terus yang kedua itu membuka jalan nafas. Terus yang keenam itu ada breathing, yaitu meniupkan udara dengan memijit hidung pasien dengan berbagai teknik. Yang pertama itu ada teknik mouth to mouth, mulut dengan mulut. Terus ada mouth to barrier, dengan dihalangi tisu atau masker. Jadi nggak langsung mulut ke mulut, tapi ada penghalangnya. Terus yang ketiga itu ada mouth to nose, dari mulut ke hidung. Yang keempat ada mouth to stoma, dan yang kelima ada back valve mask. Jadi itu pakai alat yang dipompa gitu, dipompa manual pakai tangan gitu. Dilakukan tidak lebih dari 10 detik. Jika tidak berhasil, maka lakukan evaluasi setiap 2 menit sekali. Gitu. Jika nafas dan nadi tidak ada, lakukan kompresi dan ventilasi 30:2. Jika nafas tidak ada dan nadi ada, lakukan ventilasi sebanyak 10 kali per menit. Jika nafas dan nadi ada, berikan posisi recovery position. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang BHD atau bantuan hidup dasar. Semoga kalian semua mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Maita. Si Meta. Semoga.